Daya tarik Alkitab. Tidak ada kitab apapun di dunia ini yang memiliki daya tarik di sepanjang zaman dan segala generasi. Alkitab dibaca umat Kristen sebagai firman Tuhan. Alkitab dibaca umat Islam sebagai perbandingan. Alkitab dibaca juga para ateis sebagai buku sastra, dan Alkitab dibaca para arkeolog atau ahli purbakala sebagai sains. Alkitab juga ini dipelajari di universitas-universitas Islam dengan nilai 2 SKS. Di IAIN misalnya, UIN. Juga dipelajari di pesantren. Mereka mendalami kristologi. Dibahas di pengajian-pengajian. Dibahas di masjid-masjid. Dan tentu dengan versi Islam. Alkitab versi Islam, Yesus itu bukan Tuhan, ya. Meskipun dipelajari, tetapi mereka meyakini Yesus itu bukan Tuhan. Yesus tidak mati di salib. Ini adalah anggapan-anggapan. Tuhan orang Kristen ada 3, Alkitab sudah dipalsukan. Alkitab karangan manusia, ayat-ayatnya saling bertentangan. Ya, itu adalah senjata mereka untuk menyerang Kristen sekaligus sebagai pertahanan mereka. Jadi kalau para ustadz berceramah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus tidak mati di salib, Alkitab sudah dipalsukan, itu memang begitulah mereka diajarkan. Apapun motivasi orang membaca Alkitab, bukti bahwa Alkitab memang memiliki daya tarik. Alkitab adalah buku terlaris sepanjang masa. Buku yang dibaca semua kalangan manusia dan di segala generasi. Alkitab buku yang paling banyak yang pernah dibaca orang sepanjang masa. Juga Alkitab merupakan buku kontroversial sepanjang masa. Jadi mengapa kita harus membiarkan Alkitab diajarkan di universitas Islam, pesantren-pesantren? Dalam ilmu linguistik ada yang namanya persepsi. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia. Contohnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan selalu ditanggapi berbeda oleh warganya. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu namanya persepsi. Demikian juga dengan ceramah-ceramah agama. Ketika Anda berkata Yesus bukan Tuhan, ada persepsi bahwa Yesus itu Tuhan. Para ustadz berkata Alkitab sudah dipalsukan, berarti ada persepsi bahwa Alkitab ini tidak dipalsukan. Mereka berceramah Yesus tidak mati di salib, berarti ada persepsi bahwa Yesus mati di salib. Memang di dalam Filipi 1 ayat 18 berkata, tapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Jadi jangan lupa, bagaimanapun orang menyampaikan Injil, tanggapan orang terhadap Injil, positif ataupun negatif, jangan lupa bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini berkuasa. Disampaikan dengan cara negatif, akan ditanggapi positif oleh audiens. Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi meskipun orang 2-3 orang, mau 5 orang, 100 orang membahas Yesus dari sisi negatif, tetapi Yesus ada di situ. Dan dia mampu mengubah negatif menjadi positif. Jangan lupa bahwa
Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi ini Injil adalah kabar baik. Disampaikan dengan cara tidak baik, hasilnya tetap baik. Bukankah Yesus pernah mengubah air menjadi anggur? Jadi dengan diajarkannya Injil di pesantren-pesantren, masjid-masjid, universitas Islam, pengajian-pengajian, meskipun dengan cara yang salah, setidaknya mereka sudah mendengar tentang nama Yesus, tentang salib dan kabar baik. Jadi kabar baik ini, Injil ini, disampaikan dengan cara yang tidak baik, hasilnya tetap baik, karena Injil adalah kekuatan Allah.